Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan. Saya dari kelas I4710 dan NIM saya itu 1030123006. Dengan kehadirannya saya di sini, tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin menjelaskan tentang tugas CLO3 yang telah saya kerjakan. Jadi, mari kita mulai. Oke, jadi langkah pertama itu kita pertama kali mencari B-nya dulu. Cara mencari B-nya itu dengan cara ini, limit X menuju 1 dari kiri itu yang ini ya, lalu sama dengan limit X menuju 1 dari kanan. Maaf, sebentar. Soal nomor 1, pertama kita mengerjakan soal nomor 1, dan soal itu tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 1. X sama dengan 1. Dan fungsinya itu fx sama dengan A per X plus 1, yang dimana X-nya itu kurang dari 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 1. Lalu fungsi keduanya itu bx kuadrat min X plus 1, yang dimana X-nya lebih dari 1. Jadi nggak sama dengan ya, maaf, salah nulis lagi. Nah, fungsi yang dipakai di sini tuh fungsi banyak aturan. Jadi cara mencarinya itu seperti ini. Pertama-tama saya mau mencari B-nya dulu, karena nanti di turunan kanan kita akan menggunakan B-nya. Langkahnya pertama kayak gini, dan lim X 1 dari kiri itu kita pakai yang ini karena X-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi masukkan. Nah, A per X plus 1 sama dengan yang bawah, yang kanan udah pasti yang ini dong karena lebih kan. Bx kuadrat min X plus 1. Lalu kita substitusi A per 1 tambah 1 per B 1 kurang 1 tambah 1. Bilangan apapun yang dibagi 1 itu pasti hasilnya tetap itu aja, tetap pembilangnya. Kayak contoh A per 1, A bagi 1 hasilnya A. Jadi ini ditulis A plus 1 sama dengan B. Jadi B-nya itu sama dengan A plus 1, ketemu deh B-nya. Sekarang langkah yang aslinya, langkah kedua, kita mencari turunan kiri sama dengan rumus mencari turunan kiri itu f aksen, yang dimana menandai turunan. F aksen 1 dari kiri 1 ini sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Rumusnya itu fx dikurang f1 per X min 1. Ini harusnya X min A ya, X min 1. Jadi fx-nya udah ketahuan kan, kita pakai yang mana. Fx-nya itu kita pakai yang ini karena 1 dari kiri. Kalau satunya udah tetap pakai yang ini terus karena ini ada sama dengannya 1. Kalau ini kan nggak, ini bisa aja 2, 3, ini kan nggak ada sama dengannya, tapi kita pengen ini karena ada sama dengannya. Jadi limit X menuju 1 dari kiri A per X plus 1 dikurang A per X plus 1 sama dengan ini X min 1. Ini soal nomor 1 ini akan lumayan panjang sekali ya. X min 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, kita substitusi deh. Nah, kalau disubstitusi kan hasilnya jadinya kan sama kayak yang ini kan jadi sama kayak gini ya. Jadi kita langsung enggak kayak gitu. Enggak. Ini kita substitusi yang ini aja. Yang ini habis itu kita tulis ulang AX plus 1 per A plus 1 per X min 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Karena ini kita mau ngilangin kurungnya, jadi kita bisa pakai cara kali pelangi. Jadi min kali A min A dan min kali 1 min 1. Jadi kita tulis ulang jadi seperti ini, min A per X plus 1 kurang A kurang 1 per X min 1. Nah, karena di sini ada 2 kan satunya, berarti bisa kita coret nih 1 coret. Nah, limit X menuju 1 dari kiri, nah itu
yaitu A per X min A per 1. Ini kan sama, ini harusnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, jadi min A aja, tapi karena min A itu sama aja min A per 1, jadi saya tulis aja biar nggak bingung. Setelah itu kita kalikan 2 ini dengan X, yaitu A per X min X kali A per X kali 1 per X min 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, yaitu hasilnya jadinya A per X min X kali A jadinya AX per X kali 1 X. Nah, kita tujuan mengkali ini agar kita mau menyamakan penyebutnya. X min 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Karena penyebutnya sama, kita bisa tulis ulang menjadi A per AX A min AX per X min 1 per X min 1. Saya pindahkan ke sini. Nah, sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, yaitu untuk membagi sebuah pecahan dengan suatu bentuk, maka kalikan dengan kebalikan dari bentuk tersebut. Nah, kita memisahkan bentuk yang ini. Karena ini kan ini kan ini kan numpuk-numpuk nih. Kita bisa pisahin deh. Nah, karena aku mau pisahin, jadi tulisnya gini. Min A per X per X dikali 1 per X min 1. Nah, ininya pindah. Nah, sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, kita kalikan A min AX kali 1, itu kan sama aja kan, berarti AX. Nah, ini kita kalau dikali jadi hasil kayak gini, X dikali X min 1 hasil kayak gini, sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Ini mau faktor ini bisa kita faktorkan, jadi kita keluarkan A nya, A 1 min X per X min 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Ini aku mau tuker biar sama, biar nanti bisa dicoret jadinya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau dicoret berarti ini kan min 1. Nah, jadi sama dengan min A min 1 kali per X sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, A kali min 1 ya min A per X. Kalau X nya diganti jadi 1, maka sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, yaitu jawabannya min A. Sudah ketemu deh. Ini kan min A per min A per 1. Min A dibagi 1 ya min A. Maka dari itu F aksen dari kiri satunya sama dengan min A. Tara, sekarang kita lanjut ke mencari turunan kanan. Oke, jadi sekarang kita mencari turunan turunan kanannya. Saya keluarkan dulu. Setelah itu, nah, cara mencari turunan kanan sama dengan rumusnya kurang lebih sama kayak yang seperti sebelumnya, yang turunan kiri X1 dari kanan Fx dikurang F1 per X min 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kanan. Fx nya untuk yang di sini kita pakainya yang ini karena dia kan karena dia ke kanan terus kan, jadi kita pakai yang ini, bx kuadrat min X plus 1 dikurang fungsi yang ini, kita pakai fungsi yang ini. Tapi karena fungsi yang ini kan kalau kita substitusi 1 jadinya seperti ini ya, sama kayak yang di sini. Jadi kita tulisnya kayak gitu juga, A plus 1 per ya Allah kecoret, nah maaf, limit 1 dari kanan bx kuadrat. Ini kita hilangkan juga kurungnya, bx kuadrat min x plus 1 min kali A min kali 1 min 1 per X min 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kanan. Kita coret lagi karena ada karena satunya saling sama, jadi kita bisa tulis jadi
seperti ini, bx kuadrat min x min a per x min 1. Nah, di sini waktu saya mencari ini tuh benar-benar buntu, nggak bisa diapa-apain. Ada hasilnya tetapi tidak seperti yang saya inginkan. Maka dari itu di awal saya mencari b-nya dulu. B-nya itu sama dengan 1, a plus 1. Maka dari itu jadi kita ganti b-nya menjadi a plus 1. A plus 1 x kuadrat min x min a per x min 1 sama dengan limit x menuju 1 dari kanan. Nah, ini kita kali pelangi. A kali x kuadrat sama dengan ax kuadrat ditambah 1 kali x kuadrat ya x kuadrat. Setelah itu min x min a per x min 1 sama dengan limit x menuju 1 dari kanan itu kita kumpulkan menjadi a sama yang a, x sama yang x. Jadi kita bisa tulis kayak gini, ax kuadrat min a hanya dikumpulin ke a karena sama-sama a, ditambah x kuadrat min x karena sama-sama x. Jadi biar lebih gampang aja, x min 1 karena kita mau memfaktorkan kedua nih. Kalau difaktorkan dia jadi a x kuadrat min 1 tambah x kok x nya kita keluarin, x nya kita keluarin x min 1 per x min 1. Nah, di sini udah ada yang sama kan, tapi jangan kita coret dulu karena yang di sini masih bisa kita jabarin. Limit x menuju 1 dari kanan a x min 1 x plus 1 tambah x min 1 per x 1. Nah, kalau misalnya ini kan dikali pelangi jadi a dikali x kuadrat kan sama dengan ax kuadrat, a dikali min 1 sama aja dengan min a kan. Nah, ini juga sama, x kuadrat min x kali 1, x kali min 1 jadinya min x gitu loh. Nah, ini bisa kita jabarin lagi jadi seperti ini. Habis setelah itu baru dia yang sama, ini kan ada 3 nih yang sama, kita coret ketiga-tiganya. Setelah itu limit x menuju 1 dari kanan, tersisa kan a x plus 1 sama x. Jadi kita tulis a x plus 1 tambah x sama dengan limit x menuju 1 dari kanan. Kita substitusi deh, x nya kita ganti jadi 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan limit x menuju 1 dari kanan. 1 tambah 1 2 kali a sama dengan 2a tambah 1. Ketemu deh f ininya, f aksen plus 1 sama dengan 2a plus 1. Nah, sudah ketemu untuk fungsi kiri dan fungsi kanannya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kelihatan nggak sih? Kita mencari a nya karena di soal kita disuruh mencari a dan b nya, maka dari itu kita cari a dan b nya. Yang pertama kita mencari a. Cara mencari a itu kita nulisnya kita kan udah ketemu dua fungsi nih, kanan dan kiri. Kita tulis saja yang kiri di sini sama dengan yang kanan 2a plus 1. Nah, di sini kita pindah ruas. Ini kan ada a nih sama nih, jadi kita pindah ruas ke sini. Jadi min a, kalau 2 ini kan 2 positif, kalau pindah ke sini jadi negatif, jadi min a min 2a. Min a min 2a jadinya min 3a. Min 3a sama dengan 1. Lalu a jadinya min 1 per 3 karena 3 nya ke sini kan, jadi min 1 per 3. Untuk mencari b nya mencari b sama dengan, untuk mencari b nya kan kita udah ketemu nih b nya di sini. Nah, kita ganti aja a nya jadi min 1 per 3. Jadi b sama dengan a plus 1 sama dengan min 1 per 3 plus 1 sama dengan 2 per 3. Dan selesai deh, ketemukan hasilnya. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan yang ini menurut saya lumayan rumit. Jadi pertama-tama saya mencari b nya terlebih dahulu.
karena nanti di turunan kanan akan stuck gitu. Dan lalu pokoknya cara normal. Dan untuk nomor 2 itu soalnya itu tentukanlah selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari fungsi yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 12x. Jadi di soal ini kita disuruh mencari 4. Kita mencari 4 soal gitu. Tapi ini ya gini, dan pertama kita mencari selang kemonotonannya dulu. Syarat selang kemonotonan itu kita hanya memakai turunan pertama F1. Petik 1 ini artinya itu turunannya cuma 1. Sama dengan 2x 3 kali 2 6. X pangkatnya berkurang 1 jadi 6x kuadrat. Kalau diturunkan ya 6x kuadrat min 9 kali 2 18, x yang berkurang 1 jadi 1. X pangkat 1 nggak usah ditulis, jadi kita hanya perlu menulis 18x ditambah 12. X nya kalau x turunan dari x itu sama dengan 1, jadi jika 12 kali 1 sama aja 12, jadi nggak usah kita tulis. Nah setelah itu langkahnya itu ini, kita faktorkan. Karena ini angkanya masih gede ya, jadi kita bagi 6, maka hasilnya akan menjadi ini kan, x kuadrat min 3x plus 2. Baru deh kita faktorkan. Berapa nih kira-kira faktornya? Yang dikali sama dengan 2, yang ditambah sama dengan min 3, yaitu min 1 min 2. Min 1 dikali min 2, min kali min positif. 1 kali 2 2, jadi positif 2. Min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3. Jadi x1 nya sama dengan 1, x2 sama dengan 2. Lalu kita buat garis intervalnya. Di sini 1, di sini 2. Nah, kita ambil pertama 2 ke kanan. 3. Di kanannya 2 itu ada 3. 3 kurang 1 2, 3 kurang 2 1, hasilnya positif kan? Positif. Ke sini positif. Nah, di sini kita ambil misalnya 1,5 deh, setengah. Jadi hasilnya tuh negatif. Nah, di sini kita ke kiri sini ambillah 0, hasilnya positif juga. Maka kita arsir yang positif untuk mencari turun. Kalau kita ingin mencari monoton naik, maka kita ambil yang positifnya saja. Maka bisa kita tulis dari garis interval ini, ada terlalu mepet ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan atau bisa ditulis fungsi monoton naik pada minta hingga karena ini kan kesini terus ya, minta hingga, 1 digabung 2, tahingga karena kesana, dan f atau fungsi monoton turun pada titik interval 1,2 karena di sini ya minus, dari sini sampai sini kan minus, jadi 1,2. Sudah deh monoton. Setelah itu cara kedua, kita tuh disuruh mencari titik ekstrim. Nah, titik ekstrim itu terjadi ketika turunan pertamanya berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Oleh karena itu, pada fx ini turunan pertama ini berubah dari positif ke negatif pada 1,2. Maka dari itu titik ekstrim itu saat x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Dan dari ini kita uji di sini. Kita uji di fungsi yang ini. Maka dari itu jika kita masukin gini, x min sama dengan 1, berarti f1 sama dengan 2 1 pangkat 3 min 9 1 pangkat 2 tambah 12 kali 1 sama dengan, maka hasilnya 2 min 9 tambah 12 sama dengan hasilnya itu min 7. Min 7 ditambah 12 sama dengan 5. Lalu kalau kita masukkan F2, 2 dikali 2 pangkat 3
min 9 kali 2 pangkat 2 tambah 12 kali 2 sama dengan 16 dikurang 36 ditambah 24 sama dengan min 20 tambah 24 sama dengan hasil adalah 4. Nih, ini kan pakai fungsi yang ini ya. 2x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 12x. X-nya kita ganti jadi 1 atau enggak 1 dan 2. 1 pangkat 3 itu 1 dikali 2 2, 1 kuadrat itu 1 kali 9 9, 12 kali 1 12. Min 7 tambah 12 sama aja ini 12 kurang 7 ya. Nah, untuk F2-nya tadi F1 dan untuk F2-nya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kali 2 16. 2 kali 2 pangkat 2 4. 4 kali 9 itu 36 dan 12 kali 2 24. Min 20. Min 20 tambah 24 sama aja. Maaf ya Allah. 24 dikurang 20 maka hasilnya 4. Maka titik ekstrim maksimumnya berada di titik 1,5 dan titik ekstrim minimumnya berada di titik sama dengan 2,4. Kenapa saya bisa nulis seperti ini? Karena ini kan x-nya sama dengan 1 dan menghasilkan 5, maka 1,5 maksimumnya dan minimumnya itu dari 2, x sama dengan 2 menghasilkan 4, jadi 2,4. Oke, jadi tadi kan kita sudah mencari selang kemonotona dan titik ekstrim, berarti tinggal 2 kan yang perlu dicari. Jadi kita sekarang mencari selang kecekungan dan titik beloknya jika ada. Caranya yaitu selang kecekungan. Nah, selang kecekungan itu syaratnya yaitu pertama kita tulis dulu turunan pertamanya. 6x kuadrat min 18x tambah 12. Nah, syarat selang kecekungan itu dia tuh maunya turunan kedua. Syarat itu kita memakai turunan kedua. Maka dari itu turunan keduanya adalah f. Nah, f double aksen ini menandakan kalau ini turunan kedua. Sama dengan 6 kali 2 12 dan pangkatnya kurang 1. 12x sama dengan 18. X turunan x itu kan 1. Jadi kalau 18 dikali 1 ya hasilnya 18. Jadi nggak usah kita tulis. Dan cara menulisnya yaitu kalau untuk kecekungan dia lebih dari 0. Dan 12x, 18-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi ini kan min, kalau pindah ruas ke kanan jadinya 18. 18 aja positif maksudnya. Dan x 18 dibagi 12 sama dengan dibagi 6 dulu sama dengan 3/2. Atau ada bentuk lain lagi yaitu 1,5. 3/2 itu ekuivalen, pokoknya sama dengan 1,5. Dan ini tuh sama. Maka dari itu bisa kita simpulkan kalau cekung ke atas, fungsinya itu cekung ke atas pada negatif tangga, 3/2. Ya Allah, ini nulis apa lagi? Tangga, 3/2. Dan fungsinya cekung ke bawah pada 3/2, tangga. Nah, kita sudah selesai nih mengerjakan nilai cekungnya. Sekarang kita nyari titik beloknya. Nah, langkah terakhir banget nih, titik belok. Oh ya, sebelumnya tadi kan 18 dibagi 12, berarti kan 18 bagi 6. 6 kali 3 18, 6 kali 2 12. Jadi hasilnya 3/2. Dan 3/2 itu sama saja dengan 1,5. Maaf saya ulangin.
Dan titik belok itu juga kurang lebih sama seperti caranya. Jadi kita tidak perlu menulis ulang. Tapi kalau mau ditulis ulang hasilnya akan jadi seperti ini. F double aksen sama dengan 12x min 18. Kalau di titik belok dia menggunakan sama dengan 0. Habis itu 12x 18 min ruas jadi positif 18. X sama dengan 18 per 12 dibagi 6 setengah 3 per 2. X sama dengan 5 dan ini tuh sama. Lihat, sama kan caranya? Tidak jauh beda, akan tetapi ada yang membedakan. Di sini kan kita ketemu nih 3 per 2 dan atau enggak 1,5. Kita bisa memakai kedua ini nih. Dan di sini saya memakai 1,5. Maksudnya memakai itu kita substitusi. Di sini disubstitusi fungsi yang paling awal itu fungsi yang ini kita substitusi. Fungsi yang ini kita substitusi. Ya, saya keluar dulu deh. Enggak rumit soalnya. Nah, disubstitusi maka jadinya kan F, saya di sini memakai 1,5 ya. F sama dengan 2x kuadrat 3 min 9x kuadrat tambah 12x. Nah, ini fungsi yang pertama kali nih. Ini fungsi pada soal. Yang akan kita substitusi menjadi 1,5 kuadrat 3 kurang 9 1,5 kuadrat 2 tambah 12 kali 1,5. Dan di sini 1,5-nya aku keluarkan. Saya keluarkan menjadi dan jadi dia tuh bentukannya kayak gini. 2 kali 1,5 kuadrat dikurang 9 1,5 ditambah 12 sama dengan 1,5 2. Nah, 1,5 itu kan sama aja kayak 3 per 2. Maka dari itu di sini saya nulis jadi 3 per 2 kuadrat min 9 dikali 1,5 tambah 12 sama dengan 1,5 2 dikali 3 per 2 kuadrat min. Nah, 9 dikali 1,5 itu sama aja 13,5. Jadi 13,5 tambah 12 sama dengan 1,5. Nah, ini kan dikuadratkan nih, berarti 2 dikali hasilnya tuh 9 per 4 dikurang 13,5 itu sama aja kayak 7 per 2. 7 per 2 7 per 2 ditambah 12 sama dengan 1,5. Ini kan tadi dikuadratkan dan ini sama aja ini. Dan ini kan ada nih bisa dibagi dua nih. Di sini kita mau menyamakan di sini kita harus menyamakan penyebutnya. Yaitu dengan cara ini dibagi aja. Hasilnya 2 kan? Dan sama 9 per 2 dikurang 27 per 2. Jadi kita bisa tulis ulang jadi 9 dikurang 27 per 2 ditambah 12 sama dengan 1,5. 9 kurang 27 itu kan anggap aja 27 kurang 9 itu kan 18. Berarti hasilnya min 18. Min 18 per 2 ditambah 12. Nah, ini kan gede banget angkanya ya. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Yaitu hasilnya menjadi min 9. Min 9 ditambah 12. Sama aja, berarti hasilnya itu min 9 tambah 12, yaitu sama aja kayak 12 kurang 9, yaitu 3 kan. Jadi 1,5 dikali 3 sama dengan 1,5 dikali 3 itu yaitu 4,5. Ya Allah. Dan 4,5 itu sama saja bentuknya dengan 9 per 2 atau juga 41 per 2. Dan bisa kita simpulkan maka titik beloknya adalah 3 per 2, 9 per 2.
Atau bisa juga kita tulis seperti ini. 1,5,9/2. 1,5,9/2. Atau mungkin juga bisa kita tulis menjadi kayak misalnya 3/2, 41/2, 3/2, 41/2, atau mungkin 1,5, 41/2. Saya nggak tahu mana yang benar, tapi menurut saya yang ini benar. Dan itu tadi adalah menjelaskan mengerjakan soal nomor 2 ini yang mencari selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok. Terima kasih, mohon maaf jika saya buru-buru karena file korup dari tadi. Jadi saya ngerjain dengan Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga ilmu yang telah saya berikan bermanfaat dan semoga penjelasan saya bermanfaat. Dan mungkin sedikit cerita. Sebenarnya tadi saya udah ngerjain dari